حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa rasulih wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Iya, kemarin kita sudah masuk ke Asyufani. Apa intinya prinsip yang kedua itu? Ada apa? Hah? Oh, itu prinsip keberapa itu? Yang kedua. Ayo, Pak. Rasul itu pada umat Islam apa? Tauhid apa? Asma wa sifat atau rububiyah? Iya. Ya, para rasul diutus untuk menyeru manusia kepada tauhidul ubudiyah, tauhidul al-ibadah. Apa enggak dalilnya, salah satu dalilnya? Ya kan, Allah ta'budu wa Allah ta'budu illallah, ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairih, dan seterusnya. Ini yang diinginkan cuma ucapan la ilaha illallah atau apanya? Yang diinginkan, yang dituntut. Ya, mengucapkan juga harus apa? Ya, harus mengamalkannya. Dia harus memahami maknanya juga. Mengucapkan ini sambil paham maknanya. La ilaha illallah, tidak sembahan yang hak selain Allah. Itu diamalkan. Enggak boleh sujud pada selain Allah. Enggak boleh mengagungkan kuburan melebihi yang disyariatkan dan sebagainya. Itu inti dari prinsip yang kedua. Kemudian prinsip yang ketiga apa itu? Bicara masalah apa? Ya. Apa dan apa? Iya, tauhid rububiyah dan tauhid ibadah. Tauhid rububiyah ada nggak yang mengingkarinya? Secara umum. Iya, seluruh makhluk gimana tentang tauhid rububiyah? Mereka beriman pada tauhid rububiyah. Hanya inti dakwah Rasul bukan ini. Kalau masalah ini, misalnya nggak diperangi orang-orang kafir itu. Karena mereka mengimani ini. Iya. Ada kekurangan nggak dari sang penulis di sini? Apa itu? Kurang apa berarti? Iya, kurang tauhid asma wa sifat. Dia nggak menyebutkan itu. Ya salah, rahimahullah. Itu tidak harus ditauhidkan Allah Ta'ala dalam masalah asma wa sifat juga. Iya. Kita lanjutkan. Karena apa? Setelah itu juga masih membahas masalah bahwanya para rasul itu diutus untuk ini, untuk apa? Menjadikan umat itu ingat dan meyakini tauhid rububiyah. Untuk apa? Untuk konsekuensinya adalah melaksanakan tauhid al-ubudiyah. Qala rahimahullahu ta'ala wa lihada lam tarid, bukan lam turid atau lam tarud, bukan rada yarud, tapi warada yaridu lam tarid. Wa lihada lam tarid, karena itulah tidak datang al-ayatu fil ghalib secara umum, tidak datang ayat-ayat illa bisighati istifhamit takrir. Ayat-ayat yang bicara masalah apa itu? Yaitu bicara masalah tauhid rububiyah. Secara umum, ayat-ayat ketika membicarakan tauhid rububiyah itu bentuknya adalah apa? Istifham takrir. Pertanyaan yang menuntut apa? Menuntut pengakuan. Bukan nanya betul-betul kepengen dikasih tahu karena nggak tahu, bukan. Tapi pertanyaan yang menuntut pengakuan, istifham takrir. Pertanyaan yang menuntut pengakuan.
Pertanyaan. Istifham, ya pertanyaan. Istifham artinya adalah pertanyaan. Takrir menuntut pengakuan. Pertanyaan yang menuntut pengakuan. Ini kan apa yang kita sudah tahu. Cuma harus mengakui aja, tinggal mengakui. Nahwu seperti hal min khaliqin ghairullah. Adakah pencipta selain Allah? Ini kan semuanya juga mengakui nggak ada pencipta selain Allah. Pertanyaan ini bukan karena nggak tahu, tapi karena kita sudah tahu, cuma kita menuntut pengakuan dari yang kita tanya itu. Mereka niscaya akan mengatakan apa? Nggak ada. Yang pencipta hanyalah Allah. Nah, kalau seperti itu berarti apa? Harus kalian beribadah hanya kepada Allah. Nah, itu bentuknya adalah seperti itu. Seluruh dakwah para rasul dan juga kitab suci adalah itu. Karena mereka sudah mengakui tauhid rububiyah, tinggal apa ditekankan. Kalau kalian sudah mengakui tauhid rububiyah, ya konsekuensinya kalian harus beribadah hanya kepada Allah, jangan pada yang bukan Rabb. Juga firman Allah Ta'ala yang kedua, afamay yakhluqu kamal la yakhluq. Apakah zat yang mencipta itu seperti orang yang tidak bisa mencipta? Afaman yakhluq, apakah yang bisa mencipta? Kaman la yakhluq, seperti sesuatu yang tidak bisa mencipta. Jelas ini kita bertanya bukan karena kita nggak tahu. Kita cuma menuntut pengakuan. Misalnya mereka akan mengatakan, la isa bisawa, ya nggak sama. Sang pencipta dengan yang tidak bisa mencipta tentunya nggak sama. Nah, kalau sudah yakin bahwasanya Allah Ta'ala itu tidak sama dengan makhluk, dialah sang pencipta, makhluk adalah yang dicipta, berarti bagaimana? Sudah hanya Allah yang berhak diibadahi, jangan para makhluk itu. Harusnya kan begitu. Ini yang namanya istifham takrir. Pertanyaan yang menuntut apa? Menuntut pengakuan. Mereka mengakui Allah Ta'ala sebagai Rabb. Wa qala afillahi syakkun fatiris samawati wal ard. Apakah ada keraguan tentang Allah? Afillahi syakkun. Apakah ada keraguan tentang Allah? Fatiris samawati wal ard. Yang mana dia itu adalah pencipta langit dan bumi. Jelas mereka akan mengatakan, enggak, kami enggak ragu bahwasanya Allah itulah pencipta langit dan bumi. Nah, kalau seperti itu, kenapa masih ragu untuk mau tunduk beribadah hanya kepada Allah? Kenapa masih tunduknya kepada sesuatu yang untuk menciptakan lalat aja nggak bisa, apalagi menciptakan langit dan bumi? Nah, ini intinya adalah seperti itu. Jadi kita tuntut dia, kalau sudah mengakui Allah sebagai Rabb, kita tuntut dia untuk ibadahnya ya hanya kepada Rabb tadi, jangan pada yang lain. Qal aghairallahi attakhidhu waliya. Apakah selain Allah aku jadikan sebagai wali? Wali artinya adalah apa? An-Nasir, penolong. Wali artinya adalah penolong, pembela, pemelihara. Apakah selain Allah aku akan mengambil penolong selain Allah? Padahal Allah itulah fatiris samawati wal ard. Padahal Allah itulah yang menciptakan langit dan bumi. Mau nggak mau orang akan mengatakan, oh nggak usah. Cukup wali kita adalah pencipta langit dan bumi. Jangan wali kita adalah makhluk yang lemah sekali itu. Nggak bisa apa-apa. Ini namanya istifham takrir. Fa'aruni madza khalaqal ladzina min duni. Kalau seperti ini sekarang dia bukan istifham lagi, tapi ini juga bagian dari dakwah para rasul. Untuk apa? Menantang sekarang. Kalau memang kalian nggak mau ibadah kepada Allah, coba tunjukkan kepadaku apa sih yang sudah diciptakan oleh patung-patung kalian itu sehingga kalian mau tunduk kepadanya. Fa'aruni, maka tunjukkan kepadaku atau perlihatkan kepadaku. Aruni kan artinya perlihatkan kepadaku. Maka perlihatkan kepadaku madza khalaqal ladzina min duni. Apa yang diciptakan oleh yang selain Allah? Apa yang telah diciptakan oleh berhala-berhala itu sehingga kalian mau tunduk pada berhala itu dan nggak mau ibadah hanya kepada Allah? Ini semua menunjukkan apa? Yang berhak diibadahi hanyalah Rabbul Alamin, Khaliqus samawati wal ard. Adapun yang lain-lain nggak berhak, mereka sendiri sama dengan kita. Ibadun amsalukum, semuanya adalah hamba seperti kalian. Ngapain diibadahi? Yang diibadahi adalah penciptanya. Wa qala ta'ala aruni madza khalaqu minal ard am lahum syirkun fis samawat. Aruni.
Apa tadi artinya aruni? Ya, perlihatkan kepadaku, tunjukkan kepadaku. Maka khalaqu minal ard. Apa yang telah mereka ciptakan dari bumi ini? Apakah mereka yang menciptakan tanahnya, atau airnya, atau pohonnya, ataukah pasirnya, atau semut-semutnya? Nggak ada satupun. Satu zarrah pun nggak ada saham mereka untuk menciptakan. Terus kenapa beribadah kepada mereka? Bukan kepada Rabbul Alamin aja. Am lahum syirkun fis samawat. Apakah mereka itu punya saham dalam penciptaan langit dan bumi? Penciptaan langit. Am lahum syirk. Apakah mereka itu memiliki apa? Memiliki saham penguasaan atau saham penciptaan. Syirik kan artinya persekutuan. Sistamawa di langit. Karena apa? Ya jadi mereka itu meyakini ada pencipta selain Allah. Oh ternyata enggak. Kami enggak yakin kok. Hanya Allah yang mencipta. Terus kenapa kalian beribadah pada selain Allah? Kenapa kalian beribadah kepada Lata wal Uzza? Apakah Lata wal Uzza ini dia punya saham dalam menciptakan langit dan bumi? Atau mengatur langit dan bumi? Oh enggak juga. Nah, kalau begitu, kenapa kalian beribadah kepada makhluk-makhluk tadi yang enggak punya apa-apa urusan apa-apa terhadap langit dan bumi? Mau enggak mau mereka akan mengakui hatinya walaupun sombong. Walaupun sombong secara lisan tapi hatinya mengakui iya. Harusnya yang diibadahi hanya Allah. Allah yang menciptakan segalanya. Patung ini enggak bisa apa-apa, kami yang bikin juga. Istifhamu takririn lahum li'annahum muqirrun. Ini adalah pertanyaan yang menuntut pengakuan untuk mereka. Kenapa? Li'annahum bihi muqirrun. Karena mereka sendiri mengakui ini. Mengakui bahwasanya pencipta hanyalah Allah. Li'annahum karena mereka bihi muqirrun. Mengakui ini. Mengakui ini. Maksudnya mengakui apa? Mengakui hanya Allah lah pencipta. Sang pencipta. Langit dan bumi. Tidak ada yang memiliki saham penciptaan. Oh Allah Ta'ala menciptakan sekian. Oh aku lengkapilah. Tidak ada. Tidak punya apa-apa kita. Mereka sendiri mengakui itu. Wa bihadza yu'raf. Dengan penjelasan ini diketahuilah annal musyrikin lam yattakhidul asnama wal autan. Bahwasanya orang-orang musyrikun itu, musyrikin zaman dulu, mereka tidaklah mengambil patung-patung dan berhala-berhala. Walam ya'buduha, dan tidaklah mereka itu menyembahnya. Walam yattakhidul masiha wa ummah, dan tidaklah mereka itu sebagian musyrikin yang lain mengambil atau menjadikan Al-Masih yaitu Nabi Isa wa ummah dan juga ibunya. Walam yattakhidul malaikata syuraka alillahi azza wa jalla, dan tidak pula mereka itu mengambil para malaikat sebagai sekutu-sekutu untuk Allah Ta'ala. Li ajli annahum, dikarenakan mereka itu, yaitu mereka maksudnya adalah yang disembah tadi ya patung-patung ya para sebagian nabi ya malaikat. Dikarenakan mereka itu menyekutui Allah, asrakuhu, menyekutui Allah fi khalqis samawati wal ard, dalam penciptaan langit dan bumi. Sampai di sini. Jadi tidaklah orang-orang musyrik itu menyembah berhala-berhala tadi karena mereka meyakini bahwasanya berhala tadi itu menyekutui Allah dalam penciptaan langit dan bumi, bukan. Wa fi khalqi anfusihim, juga bukan karena berhala tadi menyekutui Allah, bersekutu dengan Allah dalam menciptakan diri mereka sendiri. Bukan itu. Jadi kesyirikan zaman dulu bukan karena ini. Bukan masalah tauhid rububiyah. Bal ittakhazuhum li'annahum yuqarribuna ilallahi zulfa. Hanya saja mereka itu mengambil patung-patung tadi, mengambil sebagian malaikat tadi, dan juga sebagian nabi dan orang soleh tadi, mengambil sebagai berhala. Karena apa? Li'annahum, karena makhluk-makhluk tadi itu yuqarribunahum, mendekatkan mereka, mendekatkan sang penyembahnya ilallahi zulfa, kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Jadi sebab kesyirikannya bukan tauhid rububiyah, tapi keyakinan apa? Bahwasanya Allah Ta'ala itu butuh kepada apa? Kepada makhluk yang mendekatkan orang-orang ini kepada Allah, mendekatkan sedekat-dekatnya, memberikan syafaat di sisi Allah. Jadi itu inti kesyirikan mereka. Kama qalu, sebagaimana mereka ucapkan sendiri, bagaimana nanti datang ayatnya itu. Mereka sendiri mengakui, mana abudhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Tidaklah kami menyembah patung-patung tadi dan sebagainya, kecuali agar mereka itu mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Jadi mereka sendiri yakin Allah Ta'ala adalah Tuhan yang tertinggi, sembahan yang tertinggi.
Tapi kami butuh perantara. Ini yang menyebabkan kesyirikan mereka di situ. Karena mereka nantinya kemudian berdoa kepada patung tadi. Oke, kita lanjutkan. Qal fahum muqirruna billah fi nafsi kalimati kufrihim. Mereka sendiri mengakui tentang Allah. Mereka mengakui tentang Allah fi nafsi kalimati kufrihim. Pada kalimat-kalimat kekufuran mereka itu sendiri. Apa itu kalimat kekufuran mereka itu sendiri? Yaitu Nabi yang mengatakan apa? Liyuqarribuna ilallahi zulfa. Agar mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Berarti mereka sebenarnya meyakini nggak Allah Ta'ala itu sebagai Tuhan? Mereka yakin nggak Allah sebagai Tuhan? Iya. Bahkan Tuhan yang tertinggi, kami butuh mendekat kepada Allah. Berarti mereka sendiri yakin Allah adalah Tuhan yang tertinggi. Jadi kesyirikannya bukan itu. Kesyirikannya adalah mereka ketika mendekatkan diri kepada Allah, mereka doanya kepada selain Allah. Ini yang menyebabkan syirik. Mencari syafaat kepada selain Allah. Berdoanya kepada selain Allah. Kemudian menyembelih kepada kuburan agar yang dikubur ini memberikan syafaat di sisi Allah. Ini kesyirikannya. Jadi dalam kalimat mereka, kalimat kekufuran mereka sendiri, mereka itu mengakui Allah. Cuma tidak mau mentauhidkan Allah. Ngaku-ngaku aja, mengakui Allah sebagai Rabb. Tapi kalau disembah secara tunggal, nggak mau. Orang musyriknya nggak mau. Juga mereka mengatakan apa itu? Haula'i syufa'auna indallah. Mereka adalah memberi syafaat kami di sisi Allah. Berarti ada nggak pengakuan tentang Allah dalam ayat ini? Mereka mengakui tentang Allah Ta'ala sebagai Tuhan mereka. Iya, mereka mengakui itu. Jadi yang kami sembah ini sekedar memberi syafaat saja kepada Tuhan yang tertinggi, yaitu Allah. Jadi mereka sendiri mengakui Allah sebagai Rabb mereka, sebagai ilah mereka. Cuma ya jangan satu lah yang disembah. Nah ini sebagai perantara untuk biar mereka nyampaikan kepada Allah. Mereka nggak mau doa langsung pada Allah, tapi lewat perantara. Ini yang dikafirkan oleh Allah Ta'ala seperti ini. Nggak mau doa langsung pada Allah, tapi doa kepada penghuni kuburan. Ini penjelasan kita terhadap apa? Ucapan fahum muqirruna billah fi nafsi kalimati kufrihim. Mereka sendiri mengakui tentang Allah pada kalimat kekufuran mereka itu sendiri. Wa annahum syufa'a'u indallah. Dan bahwasanya mereka adalah pemberi syafaat di sisi Allah. Haula'i syufa'a'una indallah. Ternyata kalimat ini, walaupun di dalamnya ada pengakuan Allah sebagai Rabb tertinggi dan ilah yang tertinggi, tapi ini adalah kalimat kekufuran. Karena mereka tidak mau tidak mau memurnikan ibadah pada Allah. Mereka menyembah para syufa'a tadi, pemberi syafaat. Syufa'a artinya pemberi syafaat. Allah Ta'ala berfirman setelah menyebutkan ucapan mereka haula'i syufa'auna indallah. Allah Ta'ala menjawab, "Qul atunabbi'una Allah bima la ya'lamu fis samawati wala fil ard." Katakan wahai Rasulullah kepada mereka, atunabbi'una Allah. Apakah kalian akan memberitahu Allah? Allah yang tahu. Ngapain ngasih tahu Allah? Atunabbi'una Allah. Apakah kalian akan memberitahu Allah? Bima la ya'lam. Terhadap apa yang tidak dia ketahui. Fis samawati wala fil ard, yang di langit ataupun yang di bumi. Iya, karena mereka tadi mengatakan apa? Haula'i syufa'auna indallah. Oh, mereka adalah pemberi syafaat kami di sisi Allah. Ini berarti sedang ngajari Allah. Allah Ta'ala mengatakan lillahi syafa'atu jami'ah. Syafaat hanyalah milik Allah. Ternyata mereka malah ngasih tahu Allah. Oh Allah, ada pemberi syafaat kok. Yaitu patung fulan ini pemberi syafaat kami untuk engkau ya Allah, kepadamu. Dibantah. Apakah kalian itu akan memberitahu Allah terhadap apa yang nggak dia tahu? Allah tahu nggak ada satupun memberi syafaat di sisinya tanpa izinnya. Nah, mereka nggak mau. Mereka yakin patung-patung ini bisa memberikan syafaat walaupun tanpa seizin Allah. Subhanah. Nah, setelah membantah tadi, kemudian mensucikan dirinya sendiri. Maha suci Allah. Subhanah, maha suci Allah dari persekutuan tadi. Persekutuan dalam apa? Mengambil pemberi syafaat yang tidak diizinkan. Wa ta'ala, dan maha tinggi Allah. Amma yusyrikun, dari apa yang mereka persekutukan. Jadi barang siapa berbuat syirik kepada Allah, berarti apa? Dia merendahkan Allah. Padahal Allah itu maha tinggi, terlalu tinggi untuk dipersekutukan. Dia sangat kaya dan sangat tidak butuh kepada para pemberi syafaat.
Kalaupun ada makhluk nantinya di hari kiamat memberikan syafaat, mereka pun harus apa? Betul-betul minta kepada Allah. Bukannya asal memberikan syafaat mengeluarkan orang dari neraka tanpa izin. Allah Maha tinggi untuk dilangkai. Di sini juga ada dalil subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Dalil bahwasanya apa? Barang siapa mengambil syafaat-syafaat tanpa seizin Allah, maka apa? Mereka adalah orang yang berbuat syirik. Karena ini untuk membantah ucapan yang tadi, haula'i syufa'auna indallah. Mereka adalah pemberi syafaat kami di sisi Allah. Patung-patung tadi itu. Ini adalah kesyirikan kata Allah Ta'ala. Karena kenyataannya mereka ketika minta syafaat bagaimana? Orangnya sudah mati. Dimintai syafaat. Ini syirik. Atau apa? Atau dia adalah patung, didoai. Mintanya kepada dia, kepada patung tadi. Ini juga syirik. Adapun kalau nanti di hari kiamat, orang-orang datang pada para nabi, tolong doakan kepada Allah. Ini boleh. Minta kepada orang yang sama-sama orang masih hidup dan ada di situ. Ini boleh. Itu pun nabi nggak langsung asal apa? Asal melantai Allah. Bahkan mereka sujud. Itu Nabi Muhammad sujud. Kalau yang lain-lain setelah masuk jannah, mereka betul-betul minta kepada Allah, tolong selamatkan si fulan, tolong ambil si fulan dari neraka. Jadi nggak seperti keyakinan orang musyrik zaman dulu. Asal masuk neraka, ambil. Ini keyakinan mereka. Tapi keyakinan yang batil. Kita hadiskan yang ini. Faja'alallahu ta'ala, maka Allah Ta'ala menjadikan ittikhazahum, menjadikan pengambilan mereka lisyufa'a, pengambilan mereka para syafaat syirkan, sebagai bentuk kesyirikan. Jadi perbuatan mereka mencari pemberi syafaat itu, ini dianggap oleh Allah Ta'ala sebagai kesyirikan. Ini dijadikan Allah Ta'ala sebagai kesyirikan. Allah Ta'ala menghukumi bahwasanya barang siapa mengambil pemberi syafaat tersebut sebagai apa? Ya, sebagai pemberi syafaat tanpa seizin Allah, maka ini adalah kesyirikan. Doanya bukan pada Allah, tapi kepada patung-patung tadi, kepada wali-wali yang sudah mati tadi. Nah, ini syirik. Wa nazzaha nafsahu anhum, dan Allah mensucikan dirinya dari pemberi syafaat tadi. Dari lafaz yang mana nih Allah mensucikan dirinya? Ini subhanah wa ta'ala amma yusyrikun. Nazzaha, mensucikan. Li'annahu la yashfa'u 'indahu ahadun illa bi'idnih. Karena la yashfa', tidak ada yang bisa memberikan syafaat indahu, di sisi Allah, ahadun, seorang pun, enggak ada seorang pun yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah illa bi'idnih, kecuali dengan seizin Allah. Fakaifa yuthbituna syufa'a lahum, maka bagaimana mereka, yaitu orang-orang musyrikun, menetapkan pemberi syafaat lahum untuk mereka? Lam ya'zanillahu, Allah tidak memberikan izin. Lam ya'zanillahu lahum, Allah tidak memberikan izin untuk mereka fi syafa'ah, di dalam pemberian syafaat. Apakah Allah Ta'ala mengizinkan silat ngasih syafaat? Tidak ada izin itu. Walahum ahlun laha, dan juga mereka tidak pantas untuk memberikan syafaat. Walahum, dan tidak pula mereka, yaitu para patung-patung tadi atau wali-wali yang mati tadi dan seterusnya, ahlun, pantas laha untuk memberikan syafaat. Mereka nggak pantas. Mungkin nanti setelah betul-betul masuk jannah, itu baru bisa memberikan syafaat. Memberikan dalam artian apa? Minta kepada Allah. Wala yughnuna anhum minallahi syai'a, dan mereka, yaitu patung-patung tadi, la yughnun, mereka patung-patung tadi tidak bermanfaat, la yughnun, tidak bermanfaat, tidak bisa menolong, tidak bisa melindungi, anhum, yaitu tidak bisa bermanfaat bagi para penyembahnya tadi, minallahi syai'a, dari Allah sedikit pun. Jadi patung-patung tadi tidak bermanfaat bagi mereka dari sisi Allah sedikit pun. Maksudnya apa itu? Kalau Allah Ta'ala menghendaki untuk membinasakan mereka, patung tadi nggak bisa apa-apa. Kalau Allah Ta'ala menghendaki untuk menimpakan suatu bencana pada mereka, patung tadi nggak bermanfaat sedikit pun, nggak bisa untuk menolong mereka. Ini makna la yughnuna anhum minallahi syai'a, yaitu patung-patung tadi tidak bisa melindungi mereka dari Allah sedikit pun. Ini penjelasan tentang lemahnya makhluk-makhluk yang disembah tadi, dan salah besar para musyrikun tadi. Tapi intinya apa? Intinya adalah
orang-orang musyrikun tadi, mereka itu faktor kesyirikannya bukan masalah apa? Bukan masalah keyakinan rububiyah kepada selain Allah. Mereka yakin Allah adalah Rabb mereka. Tapi faktor kesyirikannya adalah mereka menjadikan selain Allah sebagai apa? Sebagai perantara-perantara kepada Allah Ta'ala. Menjadikan ada makhluk sebagai perantara tanpa seizin Allah. Kemudian mereka berdoa pada makhluk tadi. Nah, ini yang membuat mereka celaka. Wallahu Ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Kita kemarin belum sampai itu ya, al-aslur rabi'. Belum. Berarti kesyirikan orang jahiliyah zaman dulu itu kesyirikan yang bagaimana? Bagaimana bentuk kesyirikan mereka itu? Meyakini ya, tapi kenapa mereka minta pada kuburan? Mereka meyakini apa terhadap kuburan itu? Ya, memberikan syafaat kepada Allah Ta'ala. Jadi kesyirikan mereka bukan masalah rububiyah, tapi mencari perantara kepada Allah Ta'ala biar semakin dekat. Inti kesyirikannya adalah, kesyirikan mereka adalah itu. Kemudian mereka berdoa pada makhluk-makhluk tadi. Kita lanjutkan. Qala rahimahullahu ta'ala al-aslur rabi'. Prinsip yang keempat atau dasar yang keempat, annal musyrikin alladzina ba'atsallahu ar-rusula ilaihim. Bahwasanya orang-orang musyrik yang Allah mengutus para rasul kepada mereka, muqirrun, mengakui, orang musyrikun tersebut mengakui annallaha ta'ala khalaqahum. Bahwasanya Allah Ta'ala itu menciptakan mereka, itu yang menciptakan mereka. Ini diulang-ulang oleh beliau pembahasan ini karena memang syubhatnya sangat banyak dan terulang-ulang syubhat di kalangan awam. Maksudnya barang siapa meyakini Allah sebagai pencipta sudah selesai. Mereka adalah mukmin. Dan orang musyrik zaman dulu mereka kafirnya adalah karena tidak meyakini ini. Nah, ini salah. Orang musyrik zaman dulu meyakini ini. Allah sebagai pencipta mereka. Allah Ta'ala wala in sa'alatahum man khalaqahum la yaqulunna Allah. Dan pasti seandainya engkau bertanya kepada mereka siapakah yang menciptakan mereka, pasti mereka akan berkata Allah. Wa annahu alladhi khalaqas samawati wal ard. Orang musyrikin juga meyakini bahwasanya Allah itulah yang menciptakan langit dan bumi. Wala in sa'alatahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna khalaqahunna azizul alim. Azizul alim. Dan pasti apabila engkau bertanya kepada mereka siapakah yang menciptakan langit dan bumi, pasti mereka akan mengatakan yang menciptakannya adalah Al-Azizul Alim, yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Berarti orang musyrik zaman dulu yang disebutkan dalam ayat ini, mereka meyakini Allah Ta'ala itu Al-Aziz, Allah Ta'ala itu Al-Alim. Berarti dalam masalah ini, mana yang lebih berat kekufurannya? Orang-orang musyrik zaman dulu atau orang Jahmiyah? Kenapa Jahmiyah? Karena Jahmiyah kenapa? Karena Jahmiyah mengingkari Allah Ta'ala itu maha perkasa, Allah Ta'ala maha tahu. Bahkan mereka sendiri nggak yakin Allah Ta'ala ada. Itu orang Jahmiyah. Lebih jelek daripada orang musyrikin. Ini secara umum. Semuanya secara umum mengakui pencipta langit dan bumi adalah Allah. Tapi ada sekelompok orang dari Nasara, disebutkan oleh Syekhul Islam, dan juga para ulama yang lain, bahwasanya apa? Mereka meyakini bahwasanya yang menciptakan langit dan bumi adalah Tuhan anak. Jadi Tuhan Bapak menciptakan Tuhan anak, Tuhan anak ini yang disuruh untuk menciptakan langit dan bumi. Padahal langit dan bumi sudah ada sebelum Tuhan anak lahir. Ini memang bodohnya mereka seperti itu. Soalnya sampai disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim bahwasanya ada seorang raja India, dia kafir raja India ini, mengatakan sebelum aku memerangi agama-agama yang lain, aku akan memerangi orang-orang Nasara itu karena mereka adalah musuh akal. Ini memang betul-betul nggak berakal. Keyakinannya memang lucu-lucu. Disebutkan kisah-kisah yang sangat aneh. Harusnya mereka
menunjukkan mereka itu nggak berakal. Seandainya mereka paham, harusnya mereka meninggalkan agama itu. Baik, kita lanjutkan. Wa bi annahu raziq. Orang musyrikun mereka sendiri meyakini bahwasanya Allah itulah sang pemberi rezeki. Alladzi yukhrijul hayya minal mayyit. Yang dia itulah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Sesuatu yang mati keluar darinya sesuatu yang hidup. Contohnya apa ya? Sesuatu yang mati. Yaitu telur itu. Keluar darinya apa? Ayam, ada paruhnya, ada ekornya, ada nanti teriak-teriak. Wa yukhrijul mayyita minal hayy. Mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Sesuatu yang hidup, keluar darinya sesuatu yang mati. Contohnya apa ya? Ya sebaliknya tadi. Ayam mengeluarkan telur. Nggak bisa apa-apa telurnya itu. Sampai Allah Ta'ala kasih nyawa dari. Wa annahu alladhi yudabbirul amra minas sama'i ilal ard. Mereka meyakini Allah itulah yang mengatur perkara ini. Seluruh perkara ini dari langit menuju ke bumi. Seluruh perkara yang dari Allah Ta'ala diturunkan sampai kemana? Sampai ke Sidratil Muntaha. Pohon sidr yang ada di langit 7 itu. Langit ke-7 yang dilihat oleh Rasulullah SAW. Indah Sidratil Muntaha wa indah Jannatul Ma'wa. Nah, dari Sidratil Muntaha itulah nanti diambil oleh para malaikat dibawa turun ke bumi. Demikian pula sebaliknya. Perkara-perkara yang dibawa naik dari bumi, naik terus. Nanti berhentinya di Sidratil Muntaha. Di Sidratil Muntaha diambil, dibawa naik kepada Allah Ta'ala. Sebagaimana ini di dalam hadisnya siapa nih ya? Hadisnya Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu. Akhrajahu Imam Muslim nomor 173. Disebutkan kisah ini. Tentang keadaan Sidratul Muntaha yang seperti itu. Dia fungsinya itu. Di antaranya. Sayangnya di sini ini cuma pembahasan lain ya. Bahwasanya orang musyrik sendiri meyakini bahwasanya Allah Ta'ala yang mengatur urusan dari langit ke bumi. Cepat atau lambat urusannya itu diatur. Cepat sekali Masya Allah ya. Para malaikat terbang dengan kecepatan yang luar biasa. Fi yaumin kana miqdaruhu alfa sanatin mimma ta'udun. Yang dalam seharinya itu bagaikan 1000 tahun dari hitungan kalian. 1000 tahun seharinya malaikat. Misalkan mereka berjalan sehari, kita butuh 1000 tahun, bukan 1000 hari. Untuk bisa mencapai jarak tersebut. Menunjukkan kecepatan yang luar biasa. Padahal naik turun. Wa annahu alladhi yamliku sam'a wal absara wal afidah. Mereka sendiri meyakini bahwasanya Allah itulah yang menguasai pendengaran, penglihatan, dan hati. Yang ketiga-tiganya tidak alat untuk talaqil ilm. Qul man yarzuqukum minas sama'i wal ard amma yamliku sam'a wal absara wa man yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy wa may yudabbirul amra fa sayaquluna Allah. Faqul afala tattaqun. Ini bukti. Rasulullah SAW disuruh untuk berkata, katakanlah wahai Rasulullah, siapakah yang memberi rezeki kepada kalian dari langit? Rezeki dari langit kan hanya apa sih? Itu ya, ada air hujan, ada apa lagi? Itu kalau ada burung jatuh lumayan. Dan juga apa keamanan, ketenteraman itu datangnya dari Allah, dari atas. Kalau rezeki dari bumi kan hanya apa? Iya, tumbuh-tumbuhan, ada mutiara, ada barang-barang tambang, dan berbagai macam. Amma yamliku sam'a wal absar. Atau siapakah yang menguasai pendengaran dan penglihatan? Wa may yukhrijul hayya minal mayyit. Dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati? Wa yukhrijul mayyita minal hayy. Dan siapakah yang mengeluarkan sesuatu yang mati dari sesuatu yang hidup? Wa may yudabbirul amr. Simpulannya. Dan siapakah yang mengatur seluruh perkara ini? Fasayaqulun Allah. Mereka nanti akan mengatakan Allah. Faqul afala tattaqun. Maka katakanlah kepada mereka, kenapa kalian tidak mau bertakwa? Kenapa kalian enggak takut untuk apa? Untuk berbuat syirik pada Allah dalam keadaan kalian tahu ini. Padahal Allah Ta'ala yang menguasai pendengaran dan penglihatan. Bisa saja itu semua dicabut dari kalian. Kenapa kalian enggak takut? Afala tattaqun? Maksudnya adalah kenapa kalian tidak takut kepada Allah Ta'ala? Qul limanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun. Katakanlah wahai Rasulullah kepada mereka, milik siapakah bumi ini dan apa saja yang ada di dalamnya jika kalian tahu? Sayaquluna lillah. Mereka akan mengatakan milik Allah. Qul afala tadhakkarun. Katakanlah, apakah kalian itu tidak sadar? Qul tidak sadar, tidak mengingat. Ini tadhakkur artinya adalah sadar atau mengingat. Qul man rabbus samawati sab'i wa rabbul arsyil azim. Katakanlah, siapa penguasa langit yang 7 dan yang menguasai arsy yang agung? Wah, ini lebih besar lagi.
Tadi bicara bumi. Kemudian bicara yang lebih besar, yaitu langit. 7 lagi. Kemudian bicara yang lebih besar lagi, yaitu arsy yang agung. Sayaquluna lillah. Mereka akan mengatakan milik Allah. Qul afala tattaqun. Katakanlah kepada mereka, kenapa kalian nggak mau bertakwa, yaitu nggak mau takut pada Allah yang kalian jadi nggak mengakui itu. Qul man biyadihi malakutu kulli syai'. Katakanlah, siapakah yang di tangannya itu ada kekuasaan segala sesuatu, malakut, kekuasaan. Wa huwa yujir, dan dia itu yang melindungi. Wala yujaru alaih, dan tidak ada yang bisa dilindungi darinya. Kalau Allah menghendaki melindungi si fulan, nggak ada yang bisa mencelakakan. Kalau Allah menghendaki mencelakakan si fulan, nggak ada seorang pun yang bisa melindungi dirinya, melindungi orang tadi. Wa huwa yujir, itu dia melindungi. Wala yujaru alaih, dan nggak ada seorang pun yang bisa dilindungi dari Allah Ta'ala. In kuntum ta'lamun, kalau kalian tahu. Sayaquluna lillah, mereka akan mengatakan milik Allah. Qul fa'anna tusharun. Katakanlah, kenapa kalian itu tersihir? Tusharun artinya adalah tersihir. Maksudnya apa? Akalnya itu dibawa pergi, nggak tahu pergi kemana. Wa hadza Fir'aun. Ini Fir'aun sekarang. Ma'ahuluwihi fi kufrih. Bersamaan dengan berlebihannya dia dalam kekufuran. Dia lebih kufur daripada ahlul jahiliyah yang di zaman Rasulullah dan keumuman ahlul jahiliyah. Bukan sekedar dia berbuat syirik, bahkan dia mengakui dia itulah Tuhan. Bukan cuma Tuhan, tapi apa? Tuhan yang tertinggi. Ana rabbukumul a'la, yang tertinggi sudah. Wa ja'wahu aqbahu ja'wa. Dan pengakuan dia adalah pengakuan yang paling buruk. Wa nutquhu, ucapan dia bil kalimat syan'a, dengan kalimat yang sangat jelek. Ingatkan apa? Ma alimtu lakum min ilahin ghairi. Aku enggak tahu punya sembahan untuk kalian selain